Ini jadinya ketika Google serius bikin HP. Iya, kualitas yang ditawarkan gak main-main. Gak berasa nanggung kayak Pixel 6 series kemarin. Dan peningkatannya memang terkesan biasa aja, tapi ketika gue pakai 3 bulan, berasa wah banget. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, gue langsung ceritain semua kekurangan dan kelebihan HP yang satu ini. Let's check it out. Kalau udah ngomongin HP Google Pixel, memang di bagian kamera itu nggak ada obat. Iya, untuk hasil kameranya atau hasil fotonya itu bikin geleng-geleng. Asli, tes DxOMark-nya bisa meraih posisi kedua dari HP-HP yang udah beredar sampai saat ini pas video ini di-record. Dan ketika gue coba foto-foto in real life, memang kualitasnya bagus, detailnya tajam, dynamic range-nya ngangkat, highlight-nya itu ngangkat banget, saturation-nya itu agak sedikit dinaikin tapi nggak terlalu lebay kayak Samsung. Bahkan ketika gue coba bandingin sama iPhone 14 Pro, ya ini Pixel punya AI computation gak main-main. Asli bagus banget. Bahkan ketika gue coba pindahin ke lensa ultrawide, pembeda warna, pembeda detail itu bener-bener minim karena mengandalkan AI. Sedangkan untuk low light gimana? Well, lagi-lagi harus gua kasih tahu emang AI computationnya Google tuh jago banget untuk ngangkat detail yang lebih ngangkat, noise grain-nya bisa berkurang jauh, sekaligus bisa mempertahankan kualitas low light sepada mestinya. Ya, walaupun kontrasnya naik tapi masih berasa ini lagi foto di tempat gelap. Dan ketika gue cobain fitur night sight, wah, barulah kalau kalian ngincer kontras yang lebih ngangkat, detail yang lebih ngangkat, bahkan itu kalau misalkan kalian pada saat kasat mata nggak kelihatan ada sesuatu objek, HP ini bisa nangkep detail tersebut dengan sangat-sangat bagus karena ada perpaduan dari software dan hardware yang luar biasa, nggak main-main. Ya, ini sampai berjalan di lensa telefoto gue coba 30 kali digital zoom, hasilnya seperti yang bisa kalian lihat, menurut gue mind blowing. Ini bisa bersaing dengan kamera-kamera mirrorless zaman sekarang. Ya, kalian bisa lihat sendiri lah, gue nggak usah ngomong terlalu panjang. Biar kalian juga ikut berkomentar, tulis gimana menurut kalian di komen bawah. Kamera depan memang masih cuma menggunakan satu aja, tapi yang gue suka, Google langsung kasih lensa ultrawide. Jadi ketika kalian pengen selfie sendiri, ya itu fokalnya pas aja. Tapi begitu kalian pengen foto rame-rame, tangkapannya bisa lebih luas dan otomatis yang bisa masuk dalam satu frame juga jadi lebih banyak. Tentunya dengan detail yang sama bagus karena mengandalkan lagi-lagi AI computation Google yang nggak ada obat, dengan kualitas warna yang bagus dan cuttingan portrait bener-bener rapi. Ini nggak kelihatan dari sebuah HP. Gila sih memang Google. Kameranya itu loh, ampun. Hal kedua yang selalu bikin gue betah menggunakan HP Google Pixel selain kualitas kamera yang gak ada obat, ada di bagian software. Emang sih kalau mau diadu sama HP-HP flagship lain dalam segi panjang-panjangan software update, HP ini kalah. Masa Google sendiri yang buat Android cuma bisa nyediain 3 kali OS Android plus 5 tahun security patch aja, ketimbang Samsung, OnePlus, sampai ke Xiaomi bisa ngasih 4 kali OS Android plus 5 tahun. Tapi menurut gue itu nggak deal breaker sama sekali. Kenapa? Karena gini, ada 2 alasan. Pertama, dalam segi Android-nya, ketika sekarang ini sudah ada Android 14, Google Pixel adalah HP pertama yang akan terima software update tersebut. Bahkan betanya udah dibuka, HP ini udah bisa langsung uji coba. Dan kedua, dalam segi software update konsistensinya itu rajin banget. Setiap awal bulan tanggal 6 gue selalu nerima software update dalam segi security patch. Ataupun kadang ya 3 bulan 4 bulan sekali itu ada Pixel feature drop. Ya, jadi ada penambahan fitur-fitur kecil yang lumayan banget. Jadi bikin HP itu makin ke-update, fitur-fiturnya makin baru. Kayak channel ini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, boleh like dan subscribe sekaligus, will be nice. Dan dalam segi kualitas user experience, wah, Google Pixel atau stok Android ini bener-bener terbaik. Animasinya seamless, gak banyak yang patah-patah, pokoknya snappy, ini bagus, gak ada bloatware, gak ada iklan, pokoknya bener-bener clean banget. Sekaligus fiturnya makin komplit seperti yang tadi gue bilang. Menarik.
Experience di HP ini tuh sangat menyenangkan dan bisa gue bilang dalam segi fiturnya cukup berbeda dengan brand-brand lain. Ya, kayak fitur auto detect lagu, jadi ketika ada musik yang berputar di sekeliling, HP akan otomatis ngasih tahu judul lagu apa dan artisnya siapa. Dan ketika kalian ngeklik, akan ada masuk ke tampilan Google Search buat ngasih tunjuk detail yang lebih komplit. Gak sampai di situ aja. Ketika kalian tadi pengen ngecek, ya artisnya siapa? Lagunya siapa? Itu ada historinya juga. Bah, gokil banget. Jadi kalian gak bakalan lupa artis dan lagunya. Kedua, kalau pengen kerja tanpa diganggu dari notifikasi HP kalian, tinggal balikin aja si HP ini otomatis langsung masuk ke mode silent. Segampang itu main gerakan aja, keren. Dan kalau misalkan kalian ada foto-foto yang ngeblur terus pengen bikin tajam, itu kan repot ya pakai Photoshop, mesti dimasking berkali-kali dan kadang agak mustahil. Tapi dengan HP yang satu ini cuma modal modal sentuh-sentuh itu bakalan bikin hasil foto jadi lebih tajam, minimal detailnya lebih rapat ketimbang hasil foto sebelumnya. Dan ada satu fitur yang menarik juga, ketika kalian habis hasil foto atau pengen ngelihat hasil foto tadi ada objek yang ngeganggu, itu bisa otomatis dihilangin dengan fitur Magic Eraser. Fitur ini ya dicoba sama brand lain, tapi ngomongin soal copas, Google pun juga ada yang ngikutin, yaitu fitur face recognition. Ngelawak banget kan? Face recognition hadir lagi semenjak di Pixel 4 kemarin, terus tiba-tiba hilang, ya balik lagi ke HP yang satu ini. Emang nggak lebih aman, jadi saran gue gunakan aja fitur fingerprint under display karena lebih aman. Dan sekarang ini performanya menurut gue lebih konsisten, lebih responsif ketimbang Pixel 6 series kemarin yang mesti di-update berkali-kali baru punya performa yang cukup cepat. Walaupun ya tetap HP ini masih bukan yang paling cepat yang pernah gue coba. Tapi intinya menyenangkan, experience di HP yang satu ini. Kalau ngomongin soal desain, ciri khas Google tuh selalu ada, nggak pernah bikin boring dan selalu terlihat fresh. Ya, termasuk Google Pixel 7 Pro yang sekarang gue pegang. Dalam segi kombinasi warna hazel, ini terlihat bagus karena ada aksen metal yang warna gold mengkilat di sekeliling kamera dan sekeliling frame. Ada lagi perpaduan warna hijau lumut atau ya ini warna abu-abu ke hijau-hijauan yang terlihat pas banget. Ini warna one of a kind yang pernah gue lihat dibanding HP brand-brand lain. Perpaduannya bagus, tapi dalam segi build quality, aduh ini parah banget. Gue ngerasa ini nih solid, tapi nggak semahal kayak Google Pixel 6 kemarin. Iya, berasa kurang berat, kurang mahal, dan kurang apa ya, berasa disunat aja lah. Ini mesti dipegang secara langsung buat ngebandinginnya. Dan dalam segi finishingnya pun, ini frame goldnya emang menggunakan metal asli. Terdengar mewah, terdengar bagus, tapi gampang banget baret. Iya, karena benda tumpul aja beneran bisa baret. Udah ada baretan halus sampai-sampai gue harus beli casing yang bisa nutupin frame kameranya juga, jadi aman. Serem sih memang, ini HP flagship tapi build quality-nya kayak kurang diperhatikan. Dan by the way, HP ini masih ada fitur IP68 water and dust resistant. Untuk kualitas layar di HP Google Pixel memang bukan yang paling terbaik kalau mau di-compare sama HP-HP flagship lain kayak Samsung ataupun Apple. Ya, sebenarnya nggak deal breaker, hanya aja dalam segi kualitas warnanya itu menurut gua agak terlalu saturated dan lebih condong ke warm pada mode defaultnya. Gua harus pindahin ke mode natural dulu baru terlihat lebih sesuai preferensi. Tapi sisanya lancar, jaya. Beneran bagus. Dalam segi refresh rate 120 Hz-nya bisa berjalan dengan konsisten, panel LTPO-nya adaptif, benar-benar bisa menghemat kualitas baterai jadi lebih awet, dan dalam segi brightness-nya pun bisa cerah banget ketika dipakai di bawah terik matahari. Gua gak ada hambatan apapun, desainnya bagus, bezelnya tipis, pinggir kiri kanannya udah dibuat melengkung jadi berasa premium, sekaligus susah nyari tempered glass. Iya, mesti pakai screen protector biasa atau hydrogel biar gampang masangnya kayak gue yang satu ini. By the way, dalam segi fitur, always on display memang masih tersedia, tapi seperti ciri khas Google juga yang nggak pernah berubah, dan gue berharap sih ini beneran berubah, yaitu bisa kita custom always on display-nya mau kayak apa, kayak di HP-HP zaman sekarang lah ya, dan sekaligus bisa kita timer kapan mau nyala, kapan mau mati. Saat ini pilihannya either kita mau nyalain selalu atau nggak nyala sama sekali. Bener-bener kita disuruh milih yang
bikin bingung guys. Untuk ukuran HP flagship dalam segi performa, Google sangat ketinggalan jauh ketimbang HP-HP flagship yang beredar zaman sekarang. Ya, mereka bikin chipset sendiri, tapi teknologi komunikasi masih belum kekinian dan ya cukup ketinggalan. Gua ngeliat dari segi angka Antutu aja belum bisa nyentuh 700 ribuan. Ketimbang HP zaman sekarang premium mid-range kayak Xiaomi 12T aja, itu udah bisa hit di angka 700 ribuan lebih, bahkan bisa di-push sampai 800 ribuan. Dan dalam segi optimization-nya pun masih kurang bagus. Ya, efisiensi chipset Google Tensor masih kerasa kurang. Dalam segi game paling rendah Mobile Legends, settingan tertinggi cuma nyapet di grafik high plus refresh rate high aja, belum bisa sampai ultra. Padahal Google Tensor yang pertama itu di Pixel 6 kemarin, gue bisa nyentuh sampai grafik ultra. Jadi ini benar-benar kurang. Google harus belajar banyak banget sama chipset yang udah beredar zaman sekarang. Minimal belajar dari Exynos ataupun Snapdragon biar lebih bagus gitu loh. So guys, kesimpulan dari gue selama 3 bulan menggunakan Google Pixel 7 Pro sebagai daily driver Android memang tidak mengecewakan sama sekali. Upgrade-nya berasa, dan satu yang harus gue kasih tahu ke kalian, kalau misalkan kalian memang beli Google Pixel 7 Pro ini, gak akan kecewa dalam segi kualitas kameranya, kualitas pixel experience-nya atau software-nya, dan dalam segi fitur-fiturnya pun juga benar-benar bisa bersaing. Tapi kalau misalkan kalian bahas dalam segi performa, ini kita skip aja, anggap tidak pernah ada. Pokoknya ya cukup mumpuni. Dan ada satu konsiderasi yang harus kalian tahu sebelum membeli Google Pixel 7 Pro. Ada dua. Pertama, tidak resmi. Jadi otomatis garansinya pun gak ada yang resmi di Indonesia. Ketika ada apa-apa HP-nya, itu susah ngeklaimnya. Mesti pindah ke negara yang memang ada Google-nya. Dan kedua, kalian pastikan mesti bayar pajaknya dulu untuk terima signal. Kalau nggak, HP ini bakalan jadi wifi only. Sayang kan, beli HP tapi kayak beli kamera. So guys, thank you for watching. Intinya Google Pixel 7 Pro ini adalah keputusan yang terbaik dari Google karena harganya pas, nggak dinaikin, fitur-fiturnya komplit dan makin bagus. And as always, gue berharap video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan kalau misalkan bermanfaat boleh bantu share, like, dan subscribe, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.